Pipi Pagi ya. Jadi kita tanggal 23 Juli nanti kan kita mau mengadakan suatu webinar ya selama setengah hari dari jam 9 sampai jam 12 dengan topik tuh mengenai apa perusahaan perasuransian dan BOD-nya ataupun BOC-nya dipidanakan oleh tertanggung ataupun siapapun ya, baik itu mungkin adalah tertanggung atau agen atau siapapun itu. Apa sih yang akan coba lu bahas? Ya, artinya gini, kita sih akan coba membedah bahwa itu adalah kayak kalau tanda kutip dikatakan kriminalisasi ya, bahwa itu adalah hal yang biasa di Indonesia. Gitu ya. Termasuk di asuransi, karena banyak sekali itu dipakai kebanyakan oleh tertanggung dalam hal ini. Itu untuk sebagai alat istilahnya penekan intimidasi supaya klaim itu dibayar. Itu biasanya walaupun belum tentu secara kondisi polis belum tentu. Karena kan kita juga mesti lihat kondisi polis kan. Tapi dengan adanya tekanan, adanya pressure dengan panggilan polisi, karena saya kan nggak akan nyaman tuh daripada direksi, apalagi kalau direksi itu adalah asing. Orang asing ya. Iya, karena buat mereka nama begitu dipanggil ada masalah itu mereka sih bukan takut tapi nama baik kan. Kalau mereka reputasi kalau buat mereka reputasi sangat berjaga lah. Ya kalau mungkin buat yang direksi lokal kadang-kadang masih ada yang berani kan, masih berani karena dipikir dan dia gampang lah kadang-kadang. Gue juga punya channel gitu kan. Tapi kan itu bukan masalah di situnya kan. Tapi bagaimana masalah ini menempatkan hal tersebut benar-benar bahwa ini adalah perdata sebenarnya. Jadi apakah ini bisa masuk ranah pidana? Jawabannya bisa. Tapi ada kalau nggak ada kan sebenarnya kan perdata biasanya klaim asuransi cuma dua kan, one prestasi atau perbuatan melawan hukum. Nah, tapi kan perbuatan melawan hukum itu adalah kalau dia melanggar suatu pasal atau apa. Tapi itu ranahnya perdata kan. Tetap PMA ini nggak bisa dibawa ke pidana sebenarnya kan. Itu aja sih. Jadi kita juga ingin sebenarnya lebih banyak ke teman-teman industri lah, bahwa kalau memang kita tidak salah, terus kemudian kita rasa bahwa dokumen kita lengkap, nggak perlu takut sebenarnya. Intinya kita ladeni lah. Ladeni ya berdasarkan dokumen-dokumen yang ada ya. Jadi kemudian saat ini kepolisian ya tanda petik dipakai ya untuk menekan. Nah kemudian apakah polisi ini memang harus meladeni atau mesti membaca dulu, ini Pak, sorry nih Pak, ini asuransi ini perdata ya. Jadi saya nggak mau. Jadi gimana menurut? Nah yang susahnya gini, dari kepolisian selalu mengatakan bahwa apabila ada laporan itu harus ditindaklanjuti. Harus katanya. Harus diterima, bukan cuma diterima, ditindaklanjuti. Biasanya nanti kan ada, karena begitu bahwa kewenangan mengatakan bahwa ini bukan ranah pidana setelah gelar perkara. Berarti sudah sampai ke PN dong? Iya. Kan gelar perkara dulu kan? Belum PN ya? Belum. Masih di kepolisian. Berarti kan nanti mesti ada pemanggilan. Ya, mesti ada berita acara pemanggilan sebagai saksi setelah gelar perkara kan bisa kemungkinannya memang nggak ada atau naik kelas kan, jadi TSK kan gitu. Tapi setelah gelar perkara, nah justru momentum ini kalau buat saya itu yang sering dipakai membuat orang jadinya ya janganlah, kalau bisa nggak usah, kalau bisa langsung ini, karena kan setelah itu gelar perkara bisa SP3 kan, ya kan bisa SP3. Tapi nah hal semacam ini yang akhirnya dipakai lah oleh tertanggung oleh semuanya. Kalau perlu ada polisi, saya sebutnya lebih oknum lah ya, karena nggak semua polisi juga begitu. Ada polisi baik. Ada banyak juga. Hugeng. Iya, banyak sekali juga polisi yang bertindak secara profesional, berintegritas ya. Jadi dalam hal ini ada polisi tanda petik tidak bisa menolak laporan masyarakat, tapi dia menindaklanjuti. Kemudian otomatis kan mesti digelar perkara. Iya, sambil nunggu kan nanti kan ada pemanggilan supaya si A itu banyak semua dipanggil kan. Tapi apakah tanda petik perusahaan asuransi harus meladeni hal tersebut secara legal?
Kalau pidana ya. Tadi, jawabannya. oh ya tadi yang pokoknya kepala polisi ya mesti ladeni Iya, kan? ladeni. Ya pokoknya kalau polisi memanggil ya harus ladeni lah. Betul. Sampai di ujung. Iya. Mungkin bisa 3 kali, 4 kali, 5 Iya, kali kan betul. begitu. Nggak bisa mengabaikan. Kalau mengabaikan Nggak bisa, karena tetap kita harus juga setelah dimintai keterangan kan pasti kan awalnya adalah panggilan untuk klarifikasi biasanya. Oke, ya intinya kita nggak usah takut, kita datang aja. Betul. Nggak apa-apa, memang mungkin menyita waktu, itu yang mungkin Pasti. yang saya pikir tidak disukai oleh BOD, terutama ekspat. Betul. Ya, oke. Nah kemudian setelah itu kemungkinan kalau misalnya tadi perusahaan asuransi memang punya data valid dan kemudian kuat dalam segala macam, ya mestinya diladeni saja sampai di Betul. ujungnya. Ujung-ujungnya mungkin sampai SP3 biasanya. gitu ya. Kecuali ada suatu hal yang katakanlah tadi data-data bukti-bukti dokumen perusahaan asuransi yang tidak kuat dan kemudian bisa mengarah Ada celah lah, dipakai lah. celah Betul. segala macam. Nah ini yang saya pikir perlu diperhatikan dengan baik. Betul. Dan kalau misalnya memang sudah ada celah di situ, apa sarannya, bro? Ya kalau ada celah ya yang pertama ya, kita yang pertama internal dulu, jangan sampai kejadian di berikutnya lah. Itu kan pembelajaran Ya. dan biasanya emang mahal kan namanya belajar. Mahal. Iya berdua. Terus kemudian kita juga mesti kalau memang celah itu tidak ada hubungannya dengan case yang terjadi, ya harusnya kita juga harus fight lah. Oke. Kita klarifikasi bahwa ini nggak ada hubungannya, bahwa ini nggak ada itikat jahat atau kita bilangnya kayak selalu kan tambah mensrea lah pasti katakan ya kan. Iya, kayak si itu dong, Panji, Iya, mensrea penting mensrea. Walaupun susah dibuktikan sebenarnya mensrea kan susah dibuktikan karena kan itu ada di dalam kepala kan gitu. Nah, kemudian kalau tadi ada celah dan kemudian ternyata posisi perusahaan asuransi nggak kuat secara dokumentasi, sebaiknya apa yang dilakukan? Nah, biasanya kalau pada saat ini sebenarnya kebanyakan dalam kasus ini kalau yang kasusnya harusnya perdata, yang biasanya pasti kan itu diminta perdamaian biasanya. Jadi polisi sebagai fasilitator. Walaupun itu perdata, tapi ada celah, itu dipakai. Kalau iya, untuk jadi udahlah ini nggak usah dilanjutkan, nanti kita jadi perdamaian. Nah, itu ya biasanya dipakai kan justru itu jadi seolah-olah polisi sebagai fasilitator untuk mediator. Padahal kan sebenarnya LAF SJK sudah ada mediator kan, ada arbiter sebagai mediator. Tapi kan kalau LAF SJK kan nggak bisa dipakai sebagai alat tekan. Betul sekali. Itu kan makanya itu kembali ke itikat baik dua-duanya aja. Kan itikat baik bukan cuma buat industri, tapi buat juga semua stakeholder tertanggung. Betul. Oke bro. Jadi ini sementara 7 menit dulu. Gua akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih bro. Oke, thank you. Terima kasih.